mengharapkan kepada teman-teman khususnya para pengurus, ayo sama-sama kita berjuang suarakan Islam Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi? Ladisnu, Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Itu pokok. Kata Buya itu ya kalau ceramah isinya 1 jam, 20 menit bicara tentang Islam Nusantara. Selebihnya ya. Tapi kadang-kadang ya jangankan mereka, teman sendiri aja komunitas kita masih menanyakan Islam Nusantara itu apa sih maksudnya ya? Ya Allah, masih alergi terhadap Islam Nusantara. Ini gimana nih? Ya. Ini sarjana kuburan juga. Banyak di jabatannya. Pemimpin sarjana kuburan. Jadi hanya itu dulu dari sambutan dari saya. Kurang mohon maaf. Kurang tebil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Buya Kiai Haji Agus Salim. Selanjutnya selamat datang kami haturkan kepada Pak Kiai Abdul Halim. Silakan Pak Kiai menempati tempat duduk yang ada di depan. Kiai 02. Selamat datang kami haturkan kepada Pak Kiai Haji Misbahul Munir. Kayaknya grogi. Alhamdulillah. Hadir semua Pak Kiai. Ini sesuatu hal yang tumben nggak pakai jas. Sudah banyak saingannya. Ya, tawan dulu pakai jas. Udah mulai tawan dulu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kiai Misbahul Munir, salah satu narasumber kita, sambil menunggu Ketua Aswaja. Jangan lupa senternya. Aswaja Center, Bapak Kiai Aswaja Center, Bapak Kiai Misbahul Munir. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita akan meningkat sambil menunggu Buya Said. Beliau sudah ada di lapangan Banteng. Kita lanjut saja untuk mengisi acara diskusi, yaitu tentang tantangan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyongsong Indonesia baru. Insya Allah akan dimoderatari oleh Bapak Kiai Jamaluddin Hashim. Pada beliau dipersilakan. Baik. Terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Ladisnu Haji Agus Salim, Sekjen, Dr. Haji Dasma Azwan, para sepuh, para senior, Kiai Haji Arifin Junaidi, Kiai Haji, ini dari umur dulu ya, Kiai Haji Abdul Halim, ya,
Karena walaupun datang belakangan tapi lebih tua. Kiai Haji Abdul Halim, Dr. Kiai Haji Abdul Halim, dan Kiai Haji Tobari Syazili, serta Kiai Haji Misbahul Munir, Kiai Haji Khalid Hidayat, dan semua para kiai, para ustazah, nyai yang hadir. Alhamdulillah siang ini meskipun hari merah, tanggal merah, ya, pasti banyak acara keluarga yang direncanakan, tapi korbankan untuk bisa hadir berhalal bihalal di Ladisnu kita. Terima kasih dari Ladisnu, tentu sangat menghargai dan mengapresiasi. Para kiai, para bunyai yang saya hormati, tadi temanya sudah dibacakan, tantangan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam apa tadi? Menyongsong apa tadi? Indonesia Baru. Bukan Indonesia Maju, Kiai, Indonesia Baru. Kalau Indonesia Maju punya Kiai Misbah, nanti bicara. Kita akan menunggu Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj untuk hadir di tempat kita, dan memang ada beberapa undangan yang kita harapkan bisa menyuguhkan pemikirannya. Ada Kiai Tobari dan Kiai Misbahul Munir. Kami persilahkan salah satu dari beliau nanti siapa dulu yang akan tampil. Para hadirin sekalian, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah akan selalu menghadapi tantangan, dan tantangannya terus berubah. Kita sebagai orang NU juga harus semakin update ya terhadap perkembangan. Hari ini misalnya semakin mengkhawatirkan. Ada fatwa seorang Ustadz Adi Hidayat di fatwa kafir karena mengatakan musik itu tidak haram. Padahal yang mengatakan musik tidak haram itu para ulama banyak. Jadi itu sama aja kalau bahasa anak Betawi ngajak perang. Ya. Tapi yang diserang satu orang. Dan ini sudah berani terbuka, dan kalau sudah ranahnya sudah takfiri, tasyriki, yang diawali dengan tabdi'i, diawali dengan tadlili, gitu ya, menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikan, nanti ujungnya adalah menghalalkan darah. Ya, kenapa kita banyak yang shock melihat ISIS di Irak itu, kepala orang Muslim di sana itu ditancap di pagar, penggal kepalanya ditancap di pagar-pagar rumah. Kenapa bisa sekeji itu? Karena mereka memandang kepala-kepala ini bukanlah orang Islam lagi. Sudah kafir, sudah sesat, ya, musyrik, dan halal darah. Maka apa yang disampaikan oleh Kiai Said beberapa waktu yang lalu bahwa paham semacam ini, sebut saja paham Wahabi misalnya, adalah benih-benih terorisme, benih-benih kekerasan yang sangat mengkhawatirkan. Pagi ini saya baca tulisan seorang tokoh Muhammadiyah Jakarta, kawan saya, Buya Risman. Dia seorang wakil ketua MUI DKI periode yang lalu, sekarang masih wakil ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. Itu menulis tentang Musa, Muhammadiyah Salafi, dan menuliskan kekhawatirannya tentang kaum Salafi yang ada di Muhammadiyah. Mereka mengatakan orang-orang Salafi di Muhammadiyah tidak mau taat kepada organisasi dengan caranya sendiri, ikut gayanya sendiri, mencari rujukan ulamanya sendiri. Dijelaskan tuh tulisannya, dan ini sudah diulas oleh banyak kalangan Muhammadiyah. Jadi bukan hanya NU yang digerogoti, bukan hanya NU, Muhammadiyah pun merasa. Dan mereka karena artikulasi keagamaannya sama, paham keagamaannya relatif sama, yaitu anti TBC kan, tahayul, bid'ah, khurafat, sebagainya. Maka mereka ketemu, mereka bisa nyaman masuk ke masjid-masjid mereka, dan akhirnya malah menggerogoti dari dalam. Sampai Buya Risman tadi cerita, ada beberapa masjid itu benar-benar punya Muhammadiyah, karena dipakai pengajian Salafi ya dikasih saja sama orang Muhammadiyah.
tapi pengajiannya ngantem sana ngantem sini. Masyarakat marah, akhirnya masjidnya direbut. Dia bilang, ini masjid resmi punya Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah belum bisa ngambil lagi. Kenapa? Karena kemarahan masyarakat yang mengambil alih masjid. Dan dia bilang, sampai berapa masjid lagi masjid Muhammadiyah yang hilang karena kita membiarkan kaum salafi bersama. Jadi problemnya bukan cuma NU hari ini. Nah, menurut saya ini penting bagi kita. Karena ternyata gerakan ini bukannya makin mengecil tapi makin membesar. Kalau saya simpulkan, nanti mohon dielaborasi. Kayak Misbah ini banyak tampil juga di komunitas perkantoran. Di Tobari banyak head to head menghadapi kaum mereka itu secara langsung, didatangi sama beliau, ya, diajak debat. Kalau nggak menang debat, ajak berantem, kan gitu. Karena beliau ini ahli hizib, gitu kan. Jadi di Jakarta saja, saya bisa katakan Jakarta, saya nggak berani bicara kota lain. Itu ada dua narasi keislaman yang berjalan. Narasi keislaman Islam kota dan narasi keislaman Islam kampung. Kampung ini bukan desa, tapi kampung ini perkampungan kayak kita nih. Islam kota, narasinya itu ya salafi hari ini. Sekarang di masjid itu orang pakai sutroh gitu. Terus kemarin ramai juga soal i'tikaf tenda di masjid. Kan nggak pernah ada di kita, ya kan? Nggak pernah ada tenda-tenda di masjid kita. Dari mana ini mulai? Kemarin saya pengajian mahasiswa PKU Istiqlal bahas soal bab i'tikaf. Soal ini, saya bilang ini belum ada. Jangankan zaman Kiai Halim masih muda, zaman saya kecil saja nggak ketemu tuh di masjid ada namanya tenda-tenda orang i'tikaf. Kenapa? Karena kita mazhab Syafi'i, ya, Halim. Kita mazhab Syafi'i, i'tikaf itu cukup bimuddatin yasiroh, kan gitu ya. Yahsul al-i'tikaf. Cukup i'tikaf itu sebentar saja, sejam 2 jam, apalagi cukup 2 jam 3 jam. Nggak perlu seharian kayak Nabi di masjid, nggak pulang-pulang. Tapi ini paham baru. Tapi Islam kota nyaman-nyaman aja, sampai mereka itu kontrak. Saya pernah di masjid di Sentul itu, kontrak mereka bayar untuk 10 hari, kemudian daftar biaya makannya, biaya laundrynya dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Selamat datang guru kita, Profesor Kiai Said Atiyah Siraj. Mohon izin Bu ya. Dikit tadi menunggu Buya istirahat, nanti kita mohon kesediaan Kiai Misbah dan Kiai Tobari walaupun 5 menit ya. Udah datang gak ngomong kan gak afdol ya. Nanti gaungnya oleh Buya kita, dan karena Buya juga ada acara lagi mau ke Cirebon, jadi kita efektifkan waktu halal bihalal kita karena memang poinnya halal bihalal. Dialog diskusinya ini hanya pelengkap saja. Kami persilahkan itu Bari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.